puisi buat UAS, jalan-jalan ke Asahan, singgah sebentar ke Batubara. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan tak sesuai ini. Sama-sama kita hormati Umi, istri saya, ibu-ibu semua yang hadir, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukumnya mengambil uang suami tanpa persetujuan suami untuk ditabungkan demi kepentingan rumah tangga? Ini namanya gerakan ibu-ibu kreatif. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk di atas bukit Sofa pada tahun 8 Hijrah, rekonsiliasi kota Makkah, Nabi pulang ke kota Makkah. Maka ketika Nabi sedang duduk, datang seorang perempuan. Nama perempuan itu Hindun. Dia tutup wajahnya karena dia malu kepada Nabi. Hindunlah dulu yang mengunyah jantung Hamzah karena dendam kesumat. Lalu Hindun berkata, suamiku inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, suamiku itu Abu Sufyan orangnya pelit, medit, kedekut, bakhil. Apa lagi? Bapak Ibu hafal seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Ambillah uang dia selama untuk mencukupi kebutuhan engkau dan anak-anakmu. Ini kabar gembira bagi ibu-ibu sekalian. Tapi ingat, mencukupi. Nah, standar di Bandung saya tidak tahu berapa keperluan, karena beda harga makanan di Bandung dengan di Riau. Kalau di Bandung ini standarnya 3 juta, tiba-tiba si bapak cuma ngasih 1 juta, ibu boleh ambil 2 juta lagi. Sambutan yang luar biasa. Mana dalilnya? Itu ayat bapak bapak baca waktu akad. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergawilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi setempat. Dasar pengambilan hukum dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf. Urf artinya standar umum di kota Bandung berapa. Kalau umumnya di Bandung ini 5 juta, ternyata selama ini dia kasih 2, berarti ibu bisa ambil 3 menurut standar dan ketentuan berlaku. Tapi lebih dari ini tanggung dosanya, saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak mau nanti terhalang masuk surga gara-gara ini. Abdul Somad masuk Jannatul Firdaus. Begitu udah mau masuk, datang bapak-bapak dari Bandung nuntut. Wah, saya nggak mau gara-gara ini. Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175, tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Pas jalan kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya ngelihat. Ibu sudah dikasih makan, ibu sudah dikasih pakaian, ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka ibu selalu diperhatikan. Dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini Ustadz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB dan mereka sudah jalan-jalan Pak Ustadz.
Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan sudah. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini. Masalah HP ini jaga baik-baik. Ah, ini Ustaz Somad gak enak. Selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama bapak sama ibu, duduk, HP-nya buat baliho besar-besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, atau buat besar-besar, jangan ada HP di antara kita. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan 2. Jangan. Terobah sama selawat. Selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya? Ini lagu ya, buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek, Pak Polsek, oke setuju, jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ, nanti mereka sudah mabuk baru datang saya assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram, tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji, datang, duduk, diam, dengar. Ada snack, makan. Nggak ada, istighfar. Kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Inilah yang hafiz. Ini sekarang banyak orang salah nih, maju anak hafiz di depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah, tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal juz amma. Dia memang belum nikah, tapi Quran itu di kepala dia. Dia tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Ikut latihan paskibraka, sudah hampir mau, tiba-tiba batal. Sakit hati, benci, kenapa nasib begini? Rupanya skenario Allah indah. Dipanggil sama Pak Kapolres, diuruskan ke Jakarta. Terbang ke Jakarta. Takdir, rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur jam 8 tarik selimut, kau tak pergi kerja. Rencana Allah jauh lebih indah. Puisi buat UAS, jalan-jalan ke Asahan, singgah sebentar ke Batubara. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan tak sesuai ini. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan guru yang dirindukan. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Sesuai kan? Setelah hilang takut, hilang sedih, baru
bahagia. Ini apa namanya ini? Tiba-tiba menulis kalimat yang sesuai dengan isi ceramah. Itu namanya firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang beriman, dia memandang dengan cahaya Allah. Ibu kalau bersih tulus memandang dengan cahaya Allah. Dulu guru saya di sekolah cerita begini. Ada seorang laki-laki, pesan dia ke bininya, kau kalau apapun yang kau buat ucapkan bismillah. Dia mau memasak, bismillah. Dia mau mencuci, bismillah. Dia mau memandikan anak, bismillah. Rupanya lakinya ini agak jahat sedikit. Cemana supaya biniku ini mati. Dia ambilnya ular berbisa, dimasukkannya dalam tempat beras. Maksudnya biar supaya pas bininya nanti mau masak, dipatuk ular mati, supaya dia bisa macam tahu aja. Nah, akhirnya dimasukkannya ular berbisa ke dalam tempat beras tadi. Tiba-tiba pas malam itu dia balik ke rumah, ditengoknya masakan udah siap. Kok tak mati dia? Heran dia, kok tak mati? Ditengoknya tempat beras tadi. Mau menengok ular tadi apakah lepas? Tidak, di senternya lah. Senternya kan? Ibu mau cepat aja lakinya tadi mati. Ini menunjukkan dendam. Tenang dulu, selesai. Begitu ditengoknya tempat beras tadi, tengoknya tempat beras, rupanya ular itu sudah berubah menjadi emas. Kenapa ular itu berubah menjadi emas? Semua kita mengucapkan bismillah. Kenapa berubah menjadi emas? Keikhlasan dan ketulusan. Berubah menjadi emas. Tobat si laki-laki. Tak jadi dia mati, Bu. Saya tahu semua ibu menginginkan dia mati. Tapi ibu yang ikhlas tadi tak mau lakinya mati. Nah, saya tahu ibu solidaritas ibu kuat dengan dia tadi. Paham saya itu? Paham saya? Maka nanti sebelum memasak, tengok-tengok dulu tempat beras. Izin bertanya Pak Ustadz, saya pernah membaca istri yang durhaka tak dapat syafaat dari Rasulullah. Durhaka seperti apa yang dimaksud itu Pak Ustadz? Prinsipnya begini, baik sama suami, baik sama orang tua, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Jadi yang dimaksud durhaka pada suami, suami nyuruh sholat, dia tak mau. Suami nyuruh baca Quran, dia tak mau. Suami nyuruh berjilbab, tak mau. Kau kenapa tak berjilbab, dek? Alah abang, baru pengajian 2 kali online, mau jadi ustaz pula. Sambal abang pakai lado hijau nanti. Nah, itu bukan durhaka itu. Itu namanya suami istri duralek, lebih tinggi lagi dari itu. Di atasnya. Tak ada orang di Batam ini macam itu. Habis semua udah ditelan-telan ikan laut sana. Ya pula diaminkan. Dah, insya Allah ibu semuanya solihah. Bagaimana perempuan yang tak cocok lagi dengan suaminya, lalu kemudian dia menikah tanpa surat cerai? Perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki satu lagi tanpa surat cerai dari yang pertama, maka tak ada satupun kua yang mau menikahkannya. Karena Pak Kua pasti akan menanya judul lagunya, kau masih gadis atau sudah janda? Kalau dia gadis ada surat keterangan orang tuanya, kalau dia janda ada sertifikat cerai dari pengadilan. Kalau dia nikah siri, maka orang yang menikahkan siri itu bisa dipidanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia sudah tak ada kecocokan karena sudah tak serumah 3 tahun, maka namanya khulu. Khulu pakai ain, khulu. Si perempuan ini menggugat ke pengadilan. Tapi katanya kalau perempuan menggugat bergoncang tiang aras Pak Ustadz. Kalau laki-laki itu soleh, laki-laki itu soleh, baik, digugatnya. Kugugat dia Pak Hakim. Kenapa kau gugat? Gak maco, kampungan. Nah, itu bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi tak ngasih nafkah, mau mukul sampai biru-biru, kan banyak perempuan sekarang biru-biru matanya. Biru. Bibir pula bengkak macam Angelina Jolie. Entah ditinju kawan tuh. Nah itu, maka kalau begitu boleh dia menggugat.
Prinsipnya kalau tidak melawan Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu prosesnya. Setelah keluar sertifikat baru. Kalau tidak, dia bisa digugat di pengadilan. Laki-laki itu bisa masuk penjara, yang menikah pun bisa masuk penjara. Karena kita negara hukum. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, dalam kondisi Covid dengan kondisi ekonomi yang tak stabil, bagaimana menyikapinya dalam rumah tangga? Karena banyak. Itulah yang udah dibahas selama 1 jam tadi. Oh lah mak payahnya. Itulah yang kita bahas dari tadi. Dengar sekali lagi di radioku. Nantikan dengar selalu ceramah para ulama kita melalui radioku Batam 104,7 FM. Like and share. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Pak Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah, namanya Hannah. Lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak. Mereka bernazar, akhirnya punya anak. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Kalau gitu akulah hamil. Kau baca sekarang, kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ini pantang, ini pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Insya Allah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Oh, ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam masalah bayar fidyah salat. Fidyah salat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz Nuairah. Nuairah artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustaz kasih itu? Tak tahu pas nengok lampu. Nuairah. Nanti manggilnya kan Nuairah secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh, tak apa-apa. Ustaz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang. Ustaz nih macam jawaban anak TK. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, imam zuhur, asar. Diangkat imam. Imam yang kedua namanya imam ratib. Diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais. Itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Inilah yang hafiz-hafiz. Ini sekarang banyak orang salah nih. Maju anak hafiz di depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal juz amma.
Memang belum nikah, tapi Quran itu di kepala dia. Ini tinggal klik 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 keluar Quran. Bapak klik 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 keluar hutang. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian, sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang 5, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah, perhatian sudah, sesuai dengan urf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, berilah mereka pergaulan urf. Urf itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang. Kira-kira diberi berapa? Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri, maka sisanya itu terserah dia untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Urf. Pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf. Urf, tradisi, kebiasaan. Berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren? Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin. Bagaimana antum menyikapi beda mazhab? Khilafiyah, firqah. Bagaimana dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu, bersatulah, bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Islam, Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijtihad ulama berbeda-beda, tapi kita di Indonesia sudah disepakati 3. Akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko 2 tahun, mazhabnya Maliki. Maliki Ahlussunnah. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya Ahlussunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai mazhab Maliki? Andai saya pulang ke kampung, saya pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan Warsh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Kemudian gak pakai bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gak ada bismillah. Kunut subuhnya sebelum rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya gak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Selesai sholat pasti jamaah komplain semua, tolong sholatnya diulang, tadi imamnya ISIS. Menimbulkan fitnah karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan qiraat sab'ah mutawatirah, ditambah 3 masyhurah, ditambah 4 syazah, 14 qiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi nagham, bayati, soba, nahawan, sika, jaharka, bayati, ras. Faham mereka tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniyah sholat di luar masjid, dibacanya qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum dengar, wah ini aliran sesat ini. Bukan berarti dia salah, tapi dia takut menimbulkan fitnah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang dada. Adapun yang kita sudah berbeda, mari kita terima perbedaan selama dia masih Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, selama di Makkah nggak pernah pakai bismillah jahar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi begitu beliau jadi imam di Istiqlal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok si Abdurrahman Sudes di Istiqlal pakai bismillah jahar? Dia tahu orang Jakarta mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Ketiga mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena khawatir memecah belah umat. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab. Begitu yang diamalkan oleh para ulama. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum, hadis umum. Tolong belikan saya ayam, tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai kul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah.
Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang syekh. Ketika itu ada yang nanya, "Syekh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang?" Maka syekh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala, maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya Bapak Ibu ketika di Makkah disuruh pakai topi, pakai payung supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan 3. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua ditutup dengan qalansuah, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya ghutrah, bukan serben. Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan 3. Pertama rambutnya panjang sampai ke tengkuk, dari depan ini sampai ke tengkuk segini, tebal. Yang kedua qalansuah, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas terik. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat, di bawah 0 dingin. Maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa Ustaz nggak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan. Tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada laki-laki berambut panjang, tapi rasanya di tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar supaya jangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan, ketombe. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Ini. Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan. Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Enggak. Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut itu LGBT, itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT, tapi saya malu mau nyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT. Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT, penyuka lobang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor, najis. Zaman Nabi LGBT ini hukumannya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepalanya, hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi habis, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz berani ngomong gini apa enggak takut nanti ditangkap bencong? Ngapain takut? Banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini. Insyaallah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingatlah saudaraku, ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum? Dari kata Sadum inilah muncul istilah sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang Sadum, umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan apa? Hijaratan, batu-batu, min sijilin mandud, dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania, tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas karena kadar garam yang tinggi.
Siapa yang punya kadas, kurap, kudis, gatal-gatal, mandi di situ sembuh. Di Yordania. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pompei salah satu kampung yang diisi oleh homo. Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah, rata dengan tanah, sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu karena ditimpa oleh lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah orang homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang, tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami masyarakat Pompei. Oleh sebab itu kita berdakwah, mengajak bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan supaya kita selamat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mungkar. Kalau kamu diam saja, aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang betul dan batil, batil dan betul, karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang betul diam. Karena orang betul diam, maka orang batil menyangka betul, yang betul menyangka batil, batil betul, betul batil. Orang yang betul diam, ibu yang betul diam, bapak yang betul diam, yang batil berkuar. Akhirnya yang batil merasa betul, orang yang betul diam. 1000 bahasa. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang betul tapi diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maka bersuaralah saudaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini. Terus berperang dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hoax, tapi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Seringkali teman yang berbeda agama mengucapkan selamat ketika Idul Fitri. Bagaimana sikap kita untuk membalas hal seperti ini agar tidak dicap sebagai kelompok yang sempit dan fanatik buta? Sampaikan ke dia, brother, kau saudaraku satu bangsa dan setanah air. Aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal, karena bagi kami Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah. Dan bagi kami dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Kalaupun kau tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya punya sahabat tidak Islam, tapi saya sampai hari ini masih teman baik. Dan dia tidak tersinggung karena dia tahu keyakinan saya. Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong, berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kan saling memahami, saling mengerti. Bukan kita mengorbankan akidah kita. Bukan berarti dia ucapkan Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf zahir dan batin, lalu kita balas dengan ucapan yang sama. Tapi di hari baik, di hari yang lain, saya tetap datang bersilaturahim. Saya tetap datang berkunjung ke rumahnya. Dia beri saya minuman kaleng. Dia tahu dalam akidah saya makan bekas makanan yang tidak halal tidak boleh. Dia kasih saya kue kotak, dia kasih saya minuman kaleng. Kami saling menjaga sampai hari ini. Bukan berarti saya tidak punya kawan beda agama. Semoga Ustadz selalu sehat, amin. Diberkahi, amin. Dirahmati, amin. Mohon motivasi, insya Allah. Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia, istrinya sama gurunya. Di kaplingnya surga itu. Memang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustadz, saya ini dulu nakal. Kartu kuning sudah datang. Banyak juga saya ketemu orang yang sudah hijrah taubat. Apa kata dia? Ustadz, saya ini semua minuman sudah saya minum, semua perempuan sudah saya rasa dari Afrika sampai Eropa. Ente taubat apa bangga? Dosa kok bangga?
Ini yang taubatnya diterima Allah SWT. Rasa takut kepada Allah. Apa tujuan puasa 30 hari? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Baik engkau saudaraku, engkau sudah punya rasa takut dalam hati. Dengan bekal takut inilah engkau akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Ada orang minta jasadnya dibakar, abunya di laut, dihanyutkan. Kenapa? Karena dia takut sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Karena dia takut kepada Allah. Kata Allah SWT, karena dia takut kepada aku, masukkan dia ke dalam surga aku. Makanya di antara doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut ke dalam hati kami. Sehingga dengan rasa takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Pak Ustadz, tadi saya ke mall. Terus, tiba-tiba datang cewek ngasih nomor. Dia ngajak saya jalan. Terus, tiba-tiba datang rasa takut saya Pak Ustadz. Akhirnya saya nggak jadi jalan. Takut sama siapa? Sama suaminya. Untuk masyarakat Indonesia yang beragam, bagaimana model bertetangga yang diajarkan Islam dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan latar belakang etnis? Saya nyewa rumah ngontrak di Mesir di lantai bawah. Di atas namanya Baba Yosef Hana. Baba Yosef Hana. Agamanya Kristen Ortodok. Saya bertetangga 2 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2002. 2002 bulan November pulang. Suatu ketika kami datang mengadu ke Baba Yosef. Baba Yosef, kami tidak sanggup lagi bayar uang sewa rumah. Karena Baba Yosef mengatakan sewa rumah mesti saya naikkan. Karena saya kena kanker. Saraton. Saraton bahasa Arabnya, saya kena kanker nak. Maka sewa rumah mau kami naikkan. Kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, apa boleh buat? Kami pindah dari rumah ini Baba Yosef. Kenapa? Karena kami juga lebih dahsyat kanker kantong kering. Tahun 98, 99, 2000 krisis moneter. Apa kata Baba Yosef? Kalian jangan pindah. Tetaplah di rumah ini. Setiap acara Pak Dubes datang, Baba Yosef kami undang makan bersama. Dan dia juga tetap baik dengan kami. Kami tahu kami berbeda, maka mengucapkan tidak assalamualaikum, tapi kalau ketemu sabahal khair, selamat pagi, sabahan nur, selamat siang, masa al khair, selamat petang, selamat malam. Kami saling menjaga. Apakah karena berbeda lalu kemudian kami berkumpul bersama? Ini tuan rumah beda agama, mari kita siapkan pisau dapur, kita bunuh dia malam-malam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami tetap bisa bekerja sama. Di Indonesia, tetangga dekat rumah saya non-muslim, kami bertetangga, tidak pernah konflik sampai hari ini. Mereka saya khawatir yang ribut-ribut di internet ini yang nggak bertetangga malah ribut. Manusia gagal paham. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham. Insya Allah dia paham. Yang jadi masalah ini, ada orang-orang yang cari makannya dari gagal paham. Kalau nggak gagal paham, nggak makan. Bahaya ini manusia. Mesti dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Ustadz, ibu saya meninggal seminggu yang lalu. Ibu saya meninggal hari Jumat ini 11 Rajab setahun yang lalu. Sampai hari ini belum hilang sakitnya. Apalagi kalau seminggu yang lalu. Saya mohon doanya agar ibu saya ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Nanti di akhir majelis, bukan hanya ibu engkau saudaraku, ibu kita semua. Dulu, makin berjalan hari itu makin lama dia makin berkurang. Di antara yang menenangkan hati ini adalah banyak-banyak berkirim doa. Habis setiap solat, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau kau sanggup baca sekhatam Quran, bacakan sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca Yasin. Tak sanggup Yasin, baca Fatihah. Fatihah tak juga sanggup, parah kali. Habis itu pula kalau kau ada duit gaji sedekah, belikan beras 10 kilo, sarden, ikan, kumpul, masukkan ke kresek, serahkan ke anak yatim. Sebutkan, ni anak yatim tolong doakan almarhumah ibu saya. Di mana dulu tempat dia solat, kau buka sajadah solat kau di situ, menenangkan hati. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Saya tahu, man lam yadhuq lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak meninggal ibunya tak dapat dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan. Oleh sebab itu maka
Yang masih ada ibunya, pulang dari sini, kau belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, cium tangannya, suapkan makanan, peluk dia, cium keningnya, senangkan hatinya. Hanya itu yang dapat membuat kau bahagia. Kalau kau ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, perlakukan ayah ibumu seperti raja. Insya Allah semua kesulitan hidupmu akan diberikan Allah kelapangan. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, pertanyaan ini keluar dari materi hari ini. Belakangan ini saya lihat banyak perkumpulan orang-orang atau komunitas mengaku Islam modern atau Islam yang bersatu dengan budaya. Bagaimana cara kita memandangnya agar kita tidak disebut musyrik dan diterima di kalangan masyarakat sebagai pecinta budaya daerah? Ini pertanyaannya umum. Kalau mau nanya ke saya masalah hukum fikih, sebutkan secara spesifik satu contoh kasus. Karena kalau cerita masalah budaya, maka saya pecinta budaya. Peci ini agama atau budaya? Budaya. Mana ada hadis Nabi, sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i pakai peci? Ini budaya. Saya pakai budaya ini sekarang. Maka kemana-mana saya mau menunjukkan budaya. Ketika di Maroko pun waktu sidang S3 saya pakai. Saya mau menunjukkan saya orang Indonesia. Saya pakai batik. Batik itu budaya? Budaya. Apakah salah saya pakai peci dan batik? Tidak. Ada juga orang mengatakan, jangan pakai batik gambar burung, nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai. Gimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar? Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan, merusak akidah, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Karpet ini agama atau budaya? Budaya. Karpet ini budaya. Masjid Nabawi yang asli nggak ada karpetnya. Ini berapa kali budaya? Ini lagi membuat bunga-bunga. Ini budaya semua nih. Bunganya mati lagi. Oleh sebab itu maka bahkan masjid kita pun banyak budaya. Ini bangunan melengkung di tengah. Tiang melengkung di tengah disebut dengan kubah. Kubah itu budaya dari Bizantium, Romawi. Makanya bangunan-bangunan Romawi, coba tengok gereja-gereja ortodok di Moskow, pakai kubah. Orang yang tidak ngerti dia tengok, loh kok ada masjid di Moskow? Padahal itu katedral. Bangunan itu adalah budaya Eropa, budaya Bizantium, budaya Romawi kuno. Diambil. Maka tidak jadi masalah, karena tidak terkait dengan akidah. Begitu juga dengan tiang menara masjid. Itu bukan agama, itu budaya. Karena dulu di Mesir ada namanya tiang tinggi tempat api di tepi laut. Supaya para nelayan kalau tengah malam jangan sampai kapalnya nabrak ke pantai. Maka disebutlah tempat itu mercusuar. Sehingga di tengah malam dia ngelihat. Waktu itu belum ada GPRS. Maka dia lihat, oh kita udah dekat di tepi pantai. Maka layar mesti diarahkan ke melawan angin. Supaya kapal tidak laju, supaya tidak kencang. Lalu kemudian ketika orang Islam melihat ada menara tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang muazzinnya di bawah, mikrofonnya ke atas. Sound systemnya di atas. Sekarang nggak ada lagi kabel, wireless. Ini semuanya budaya. Selama budaya itu tidak merusak akidah, maka boleh. Yang nggak boleh itu budaya celana pendek. Kenapa? Karena melanggar syariat Islam. Nampak pangkal paha dan lutut. Tidak sah salat. Selama budaya tidak melanggar akidah, maka dia boleh dilaksanakan. Budaya itu apa Pak Ustaz? Hasil cipta karya karsa manusia. Yang tidak ada wahyu di dalamnya. Pak Ustaz, saya mau tanya kenapa hati saya selalu gelisah. Padahal saya sudah perbanyak istighfar. Tolong masukannya. Semoga Pak Ustaz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak gelisah itu? Di dada sebelah kiri. Nama tempatnya jantung. Tapi ada yang bilang hati Pak Ustaz. Kombinasikan aja dua. Jantung hatiku. Berdegup dan berdetak di sebelah kiri. Coba rasakan. Bagi yang tak merasakan, lapor ke panitia. Kain kapan sudah siap. Makanya kadang kita bangun tidur nggak ada angin, nggak ada hujan, risau, suntuk di dalam. Tapi begitu kita ambil wudhu, sholat, terasa dia seperti kopi yang habis diaduk, tiba-tiba bening.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Apakah materi bisa menenangkan hati? Tidak. Materi hanya bisa menenangkan materi. Materi lambung. Lambung hanya bisa ditenangkan dengan materi. Apa dia? Nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam mati. Tapi non materi hanya bisa ditenangkan dengan agama. Makanya orang-orang ateis yang tidak beragama, hidupnya sempit. Kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti terbang. Kita kalau naik pesawat, terbang, take off, itu tidak ada terasa sempit. Begitulah orang yang tidak berserah diri kepada Allah, sempit. Akhirnya mereka mencari ketenangan kemana? Sabu-sabu, pil anjing gila, sakau, penjara, kalau ketangkap BNN, mati. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Republik Indonesia, bukan di Asia, tapi justru di Eropa dan Amerika. Karena mereka meninggalkan agama. Stres, depresi, mobil mewah tapi nggak bisa tidur malam. Jam 2 malam stres, depresi. Makan obat tidur, tidur. Bangun tidur, stres lagi. Bangun tidur, 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 mati. Sementara kita tenang. Begitu datang ke masjid, duduk, ngelihat muka ustadz, tertidur. Panitia penutup bangun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat tidur apalagi yang kau dustakan. Orang barat setengah mati makan pil tidur supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Orang kita baru ngelihat. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kurang apa lagi? Maka kalau ada teman di sebelah tidur, biarkan. Dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustadz jawabannya, perbanyak zikir. Siapa yang bersolawat 1 kali 1 hari 1000 kali, maka sebelum mati dia melihat tempatnya dalam surga. Siapa yang meriwayatkan itu? Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Diriwayatkannya dari beberapa riwayat kitab-kitab sahih. Jadi kau beberapa kali istighfarnya. Coba amalkan ini. 1 kali 1000 kali. 1 hari 1000 kali. Beli tasbih yang ujungnya ada 10, 100. Kan betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang belum sampai 200 kau udah tertidur. Bangun lagi, sambung lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Malu bawa tasbih, pakai tasbih digital yang pencet itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi pelan-pelan. Kadang ada yang pakai tasbih itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Macam makan bakwan kepanasan. Bagaimana hukumnya mengambil uang suami tanpa persetujuan suami untuk ditabungkan demi kepentingan rumah tangga? Ini namanya gerakan ibu-ibu kreatif. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk di atas bukit Sofa pada tahun 8 Hijrah, rekonsiliasi kota Makkah, Nabi pulang ke kota Makkah. Maka ketika Nabi sedang duduk, datang seorang perempuan. Nama perempuan itu Hindun. Dia tutup wajahnya karena dia malu kepada Nabi. Hindunlah dulu yang mengunyah jantung Hamzah karena dendam kesumat. Lalu Hindun berkata, suamiku inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, suamiku itu Abu Sufyan orangnya pelit, medit, kedekut, bakhil. Apa lagi? Bapak Ibu hafal seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Ambillah uang dia selama untuk mencukupi kebutuhan engkau dan anak-anakmu. Ini kabar gembira bagi ibu-ibu sekalian. Tapi ingat, mencukupi. Nah, standar di Bandung saya tidak tahu berapa keperluan karena beda harga makanan di Bandung dengan di Riau. Kalau di Bandung ini standarnya 3 juta, tiba-tiba si bapak cuma ngasih 1 juta, ibu boleh ambil 2 juta lagi. Sambutan yang luar biasa. Mana dalilnya?
Itu ayat bapak bapak baca waktu akad. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi setempat. Dasar pengambilan hukum dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf. Urf artinya standar umum di kota Bandung berapa. Kalau umumnya di Bandung ini 5 juta, ternyata selama ini dia kasih 2, berarti ibu bisa ambil 3 menurut standar dan ketentuan berlaku. Tapi lebih dari ini tanggung dosanya, saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak mau nanti terhalang masuk surga gara-gara ini. Abdul Somad masuk Jannatul Firdaus. Begitu udah mau masuk, datang bapak-bapak dari Bandung nuntut. Wah, saya nggak mau gara-gara ini. Di lingkungan tempat tinggal ada anak yatim. Kita insya Allah bersedekah. Tapi di saat ada keluarga yang sangat butuh bantuan, gimana Pak Ustadz? Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ada tetangga tapi enggak kerabat, tapi ada tetangga dan ada hubungan kerabat keluarga, maka yang didahulukan adalah yang ada hubungan kerabat. Itu kaidahnya. Baik dalam hal membantu maupun dalam hal pergi kondangan. Undangan hari Ahad ada 5. Bagaimana kita menyusun skala prioritasnya? Yang pertama tetangga kerabat. Habis itu tetangga tidak kerabat. Habis itu teman sekantor. Ring 1, ring 2 gitu. Dalam hal ini boleh nepotisme. Sekarang orang enggak. Kalau ada undangan 5, yang pertama pejabat, orang kaya, tetangga yang miskin enggak punya apa-apa, yang kira-kira cuma makan sayur sama telur ayam. Ini enggak benar. Oleh sebab itu dalam hal membantu, bantu dulu keluarga. Tapi sekarang orang lebih mau bantu orang lain daripada bantu keluarga. Kenapa kamu lebih mau bantu orang lain daripada keluarga? Kalau bantu orang lain, pujiannya melambung. Kalau bantu keluarga, masa cuma ngasih segini? Oleh sebab itu maka setiap keluarga membantu keluarganya, skala prioritas, tapi setelah itu tetap membantu fakir miskin, anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama bukan orang sekuler liberal. Orang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyanyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, membiarkan fakir miskin. Wa fawailul lil musallin, lalai dalam salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, riya, wa yamna'unal ma'un, melarang orang berbuat baik, tolong menolong. 5 ini mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam pendusta agama. Ustadz, tolong doakan muslim saudara kita di India. Itulah senjata kita terakhir. Kalau ada lembaga-lembaga yang terpercaya memberikan dana, maka kirimkan dana untuk membantu rumah mereka yang terbakar, saudara mereka yang terkapar, rumah mereka yang hancur, sumur bor, sekolah anak-anak pengungsi. Dulu Suriah, Palestina, Bosnia Herzegovina, Uighur, Rohingya. Coba perhatikan. Palestina, Bosnia Herzegovina dibantai oleh Slobodan Milosevic, Ali Izzet Begovic, Hanbis presidennya, matang Uighur, datang Rohingya, sekarang India. Walaupun berbeda-beda tempat, tapi substansi maknanya sama. Mengapa mereka disiksa? Pertama, karena mereka lahir dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, karena mereka minoritas. Gimana mana kalau kita minoritas, habis kita dibantai. Tapi kalau kita mayoritas, maka kita selalu menjaga kedamaian, keselamatan. Karena kita adalah agama Islam. Islam berasal dari kata salam. Salam artinya damai. Maka insya Allah kalau kita menjadi mayoritas, maka saudara-saudara kita yang minoritas akan terjaga dalam kedamaian insya Allah. Amin. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah,
taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, kamu menyesal minjam uang. La ilallah. Kenapa hati ini masih keras Ustaz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit sobek, dijahit sobek, rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz.
Nauzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah, sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada orang Islam mati bawa seragam? Ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali, tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati, Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya insya Allah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz udah siap nih setelah pensiun nanti. Memangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati. Lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam, dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. 1. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana, dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum.
beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar, menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena, maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang udah kuceramahkan tadi. Itulah yang udah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya dibuat sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku, apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad sebagai rasulku, maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridha kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti, mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf saya keceplosan. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya Hari Cebok Nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, azfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha, setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong.
Setelah dipotong darahnya keluar, karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar, dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan, waktu masih kecil di rumah, bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat, cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu, Mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu. Ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak. 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7. Bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak skala itu. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak, dan papa. Nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong, diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan kena penyakit Medco. Ko sapi, med gila, Medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu thayyib baik-baik, sekarang thayyib nggak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Toib nyantur sini.